Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kelompok 4 akan membahas studi kasus manajemen PT Taeyong Indah. Berikut anggota-anggota kami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan profil PT Taeyong Indah. PT Taeyong Indah yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri garment yang berlokasi di Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta. Merupakan perusahaan dengan penanam modal asing yang berbasis padat karya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk berupa pakaian jadi dengan orientasi pasar ekspor, dengan kapasitas ekspor sebesar 1.200.000 piece per bulan dengan kapasitas produksi terpasang 4.800 piece per hari. Perusahaan ini menggunakan sistem kerja secara berkelompok, terutama yang berada di bidang jahit dengan jumlah 10 line, dengan jumlah karyawan per line 40 orang. PT Taeyong Indah ini terdiri dari bagian produksi dan staff, di mana untuk bagian produksi meliputi warehouse, cutting, sewing, finishing, packing, mekanik, dan purchasing. Sedangkan untuk bagian staff terdiri dari akunting, HRD, ekspor, impor, dan marketing. Cukup sekian untuk profil PT Taeyong Indah. Saya serahkan kepada yang lainnya. Oke nggak sih? Mantap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dimiliki oleh PT Taeyong Indah, yaitu terjadinya overtime yang berdampak pada penambahan biaya dan keterlambatan pada pengiriman. Macam-macam penyebabnya adalah lemahnya kinerja karyawan, loyalitas karyawan terhadap perusahaan semakin berkurang, dan pemimpin perusahaan yang berfokus kepada target, sehingga mengakibatkan kepercayaan konsumen semakin hari semakin menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kuantitas. Adalah indikator yang dilakukan berdasarkan jumlah pekerjaan yang baik berupa banyaknya target dan hasil produksinya. Lalu yang kedua kualitas, yaitu indikator yang diukur berdasarkan pada standar mutu yang sudah ditetapkan perusahaan, seperti kepuasan dan kenyamanan konsumen. Lalu yang terakhir ada ketepatan waktu, yaitu indikator yang diukur pada ketepatan waktu pekerjaan yang dilakukan. Oke teman-teman, setelah tadi kita menyimak terkait profil PT Taeyong Indah dilanjutkan dengan kasus yang terjadi, kita ketahui bersama bahwa PT Taeyong Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garment. Dan pada saat ini dihadapi dengan tantangan dan permasalahan yang paling kita soroti, yaitu mengenai manajemen yang kurang optimal, sehingga perlu adanya problem solving dari permasalahan tersebut. Maka kami melakukan analisis dan mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi, sehingga didapatkanlah 5 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa saja? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, yaitu menguatkan kembali visi misi dari perusahaan. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena dengan penguatan visi misi sebagai pondasi, sebagai pegangan dalam menjalankan perusahaan agar tetap on the track dalam mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam perjalanan perusahaan tersebut, maka akan dihadapi dengan berbagai tantangan, hambatan, ancaman, bahkan hal yang lainnya yang mengganggu perusahaan tersebut. Maka dengan memegang teguh pada visi misi itu akan menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Selain itu, menguatkan dan mengembangkan visi misi pula akan memunculkan dan menciptakan kreativitas inovasi baru untuk perusahaan ini eksis di pasar global. Itu adalah poin pertama.
Poin kedua yaitu menganalisis SWOT dari perusahaan ini, termasuk dalam menghadapi permasalahan yang kini dirasakan oleh PT Taeyong Indah. Itu akan berdampak langsung pada stabilitas perusahaan tersebut. Akankah perusahaan ini bisa memecahkan permasalahan tersebut ataukah hancur begitu saja? Maka dengan menganalisis SWOT ini, strength, weakness, opportunity, and threat, itu akan menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh PT Taeyong Indah. Dengan menganalisis hal tersebut, maka perusahaan akan menemukan jalan tepat untuk memecahkan permasalahan terkait manajemen yang kurang optimal. Baik, untuk poin ketiga ini, yakni merumuskan strategi dengan berbagai stakeholder perusahaan. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena dengan merumuskan strategi sangatlah penting untuk mempertahankan eksistensi perusahaan di pasar global, serta menentukan setiap tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi pada operasional perusahaan tersebut. Terkhusus untuk perusahaan ini, yakni agar konsumen tetap percaya pada kita selaku produsen. Selanjutnya, perusahaan ini harus menetapkan rencana jangka pendek, terutama yang berkaitan dengan order pesanan dari pembeli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sekarang. Selanjutnya, perusahaan menetapkan waktu yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena agar menambah semangat bagi para karyawan dalam bekerja, serta untuk mencapai visi misi dari perusahaan tersebut, agar eksistensi perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhan di pasaran. Selanjutnya, yakni melakukan coaching untuk memecahkan masalah yang dihadapi saat ini serta meningkatkan kualitas pada SDM perusahaan. Dengan melakukan coaching ini akan membangun mindset ataupun pola pikir bagi setiap karyawan ataupun pimpinan sehingga berdampak langsung pada perusahaan tersebut. Di poin keempat ini, setelah tadi kita merumuskan strategi dengan berbagai stakeholder perusahaan, selanjutnya yaitu menjalankan strategi yang telah dirumuskan. Dengan menjalankan strategi yang telah dirumuskan tadi, tetap memegang teguh pada visi misi dan tindakan yang korektif serta kolaborasi dengan orang-orang terlibat, sehingga jalannya strategi dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan jangan lupakan untuk tetap berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak agar strategi ini berjalan lancar. Nah, setelah keempat poin tadi, maka kita terdapat di poin kelima, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena setelah kita melakukan perumusan, maka setelah itu tindakan, dan terakhir harus ada pengawasan atau controlling serta pengendalian. Harus apa saja yang harus dilakukan? Satu, yaitu membangun komunikasi oleh semua stakeholder perusahaan, baik karyawan sampai pimpinan, membangun building satu kesatuan tim dan menjauhkan sikap dari saling menyalahkan, adanya punishment untuk bidang atau pekerja yang belum tercapai target yang telah ditentukan, melakukan evaluasi pada setiap bidang kerja, karena dengan melakukan evaluasi kita akan mengetahui di mana titik kelemahan kita dan di mana titik yang harus diperbaiki agar tidak terjadi serta meningkat dalam setiap tahapannya. Yang selanjutnya, mengadakan reward bagi karyawan yang bekerja dengan baik. Hal itu akan membuat dan menambah semangat bagi para pekerja serta meningkatkan kualitas bagi para karyawan dan pimpinan. Nah, mungkin itu adalah 5 solusi yang dapat dilakukan. Semoga dengan kelima solusi tersebut dapat memecahkan setiap masalah yang dapat dihadapi terutama dalam PT Taeyong Indah ini. Namun, permasalahan tersebut dan solusi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan kemauan dari semua pihak. Sehingga berkolaborasi,
bersinergi dan berkomunikasilah, itu akan terwujudnya satu kesinambungan dan keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah. Dari studi kasus kali ini dapat disimpulkan yaitu PT Taeyong Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan merupakan perusahaan yang menghasilkan produk berupa pakaian jadi dengan orientasi ekspor. PT Taeyong Indah ini memiliki permasalahan yaitu terjadinya overtime yang menyebabkan penambahan biaya dan keterlambatan pengiriman. Hal ini disebabkan karena lemahnya kinerja karyawan yang meliputi kuantitas, kualitas, dan juga ketepatan waktu serta pemimpin yang selalu memimpin perusahaan yang selalu berfokus pada target. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama menguatkan visi misi perusahaan, yang kedua menganalisis SWOT perusahaan, yang ketiga merumuskan kembali strategi dan dengan berbagai stakeholder perusahaan, yang keempat menjalankan strategi yang telah dirumuskan, dan yang terakhir yaitu melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Nah, itu dia penjelasan studi kasus manajemen PT Taeyong Indah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.